warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Balkis dari kelas manajemen reguler malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum perlindungan konsumen dan contoh studi kasus tersebut. Untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu yaitu Bapak Mulyono SH.MM. Makalah presentasi ini disusun oleh saya, Ratu Balkis. Di slide ini kita akan membahas tentang pengertian perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Azza Nasution berpendapat bahwa hukum konsumen memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur sifat melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai permasalahan ataupun sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Lalu di slide selanjutnya ini ada prinsip dan pasar hukum perlindungan konsumen. Secara garis besar, prinsip-prinsip tanggung jawab produk di dalam hukum perlindungan konsumen dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada let the buyer beware. Pelaku usaha kedudukannya seimbang dengan konsumen sehingga tidak perlu proteksi. Lalu konsumen diminta untuk berhati-hati dan bertanggung jawab sendiri. Konsumen tidak mendapatkan akses informasi karena pelaku usaha tidak terbuka. Lalu yang kedua ada the dual card theory. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati, ia tidak dapat dipersilahkan. Kelemahan beban berat konsumen dalam membuktikan. Lalu yang ketiga ada the privilege of contract. Prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Lalu di slide ini ada asas dan tujuan perlindungan konsumen. Pasal 2 UUD nomor 8 tahun 1999 menyatakan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan, yaitu yang pertama ada asas manfaat. Untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggara perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Yang kedua, asas keadilan, agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Lalu yang ketiga, asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima, asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Lalu di slide selanjutnya ada pasal 3 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mengemukakan perlindungan konsumen bertujuan untuk 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang ketiga, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Lalu di slide selanjutnya ini ada hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen yaitu yang pertama ada hak untuk mendapatkan ganti rugi atas praktik bisnis yang tidak adil, praktik bisnis yang mengekang atau eksploitasi konsumen yang berlebihan. Yang kedua, hak untuk terjamin untuk mendapatkan akses ke barang dan jasa dengan harga yang bersaing. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan informasi tentang mutu dan jumlah barang dan jasa sehingga dapat terlindungi dari praktik bisnis yang tidak adil. Yang keempat, hak untuk dapat perlindungan terhadap pemasaran barang dan jasa yang berbahaya bagi kehidupan dan harta benda. Yang kelima, hak untuk didengar dan diyakinkan bahwa kepentingan konsumen akan diterima berdasarkan pertimbangan pihak-pihak pada forum yang layak. Lalu,
Selanjutnya di sini ada kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca dengan teliti informasi di atas barang sebelum membeli. Yang kedua, jangan tergiur dengan iklan yang menyesatkan. 3. Membeli barang yang terstandarisasi. Keempat, mengajukan tuntutan terhadap barang yang tidak baik pelayanannya atau terhadap praktik bisnis yang tidak adil. Lalu, selanjutnya ini ada hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen. Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban pelaku usaha yaitu 1. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang kedua, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang ketiga, memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Lalu di sini saya memakai contoh studi kasus hukum perlindungan konsumen. Periklanan adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. Informasi tidak jarang digunakan oleh masyarakat tertentu atau negara tertentu untuk membuat opini publik. Opini yang dibangun dapat berupa opini yang menjurus kepada hal-hal yang positif dan ada pula yang menjurus pada hal-hal yang negatif. Masalah informasi ini jelas dibutuhkan oleh semua konsumen, karena hak konsumen antara lain adalah mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dibeli. Hal tersebut merupakan indikasi baik buruknya kemauan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan dan diperdagangkannya. Era globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telah memperlancar ruang gerak arus transaksi barang atau jasa. Kondisi dan fenomena ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Dari sekian banyak iklan produk di media massa elektronik, yaitu televisi, maka iklan rokok yang paling sering ditayangkannya, khususnya produsen rokok papan atas. Pada dewasa ini sering terlihat berbagai macam iklan rokok pada media televisi. Pelaku usaha periklanan semakin gencar dalam membuat iklan dengan tujuan untuk menarik konsumen agar membeli produk yang diinginkan. Namun, dari banyaknya iklan-iklan tersebut, masih terdapat iklan-iklan yang menyesatkan dan mengelabui konsumen. Seperti halnya kasus pelanggaran iklan rokok yang digugat secara legal standing oleh tim advokasi Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Merokok terhadap sebuah PT rokok. Apabila konsumen tidak jeli dan kritis terhadap iklan, hal ini akan berakibat lemahnya posisi konsumen. Menyadari pada masalah tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana dengan adanya piranti hukum yang melindungi konsumen itu tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, melainkan perlindungan konsumen itu justru dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan juga bertujuan melindungi konsumen secara integratif dan komprehensif agar dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada konsumen apabila mengalami kerugian, misalnya melalui proses secara legal standing yang merupakan langkah tegas untuk menghadapi tindakan peradilan yang menyimpang dan melanggar aturan. Nah, di sini kita masuk ke kesimpulan. Kesadaran konsumen bahwa mereka memiliki hak, kewajiban, serta perlindungan hukum atas mereka harus diberdayakan dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang layak atas mereka, mengingat faktor utama perlakuan yang semena-mena oleh produsen kepada konsumen adalah kurangnya kesadaran serta pengetahuan konsumen akan hak-hak serta kewajiban mereka. Tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan prestasi terhadap konsumen yang menjadi korban pada umumnya dapat berupa dua bentuk, yaitu pengambilan uang dan penggantian barang baru. Pada kenyataannya, penggantian barang dengan barang yang baru tersebut biasanya membutuhkan waktu yang lama, sehingga konsumen sering merasa diabaikan kepentingannya. Hal terpenting yang perlu diperhatikan konsumen yang mengalami kerugian adalah berani melakukan komplain kepada pelaku usaha yang bersangkutan, karena dengan melakukan komplain, konsumen telah berusaha untuk menuntut
dan memperjuangkan haknya. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.